Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kami hormati Ibu dosen Dr. Hajah Darmiani MPD beserta teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Bimbingan Konseling di Sekolah Dasar dan Konsep Dasar Bimbingan yang beranggotakan Fitri Cahyani, Hayu Aryana, Husnun Niswati, Ilmi Solihana Hayati, dan Imam Rizaldi. Baik, langsung saja kita ke pemateri yang pertama, yaitu Saudari Husnun Niswati. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang waktu diberikan. Di sini saya akan menyampaikan materi terkait pengertian bimbingan dan konseling, yang dimana bimbingan dan konseling disingkat BK adalah proses interaksi antara pembimbing dengan konseling, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam rangka untuk membantu konseling agar dapat mengembangkan potensi dirinya ataupun memecahkan permasalahan yang dialaminya. Nah, di sini saya mengangkat permasalahan apa upaya yang dapat dilakukan oleh seorang guru terkait pelaksanaan bimbingan konseling dalam menyelesaikan suatu permasalahan pada anak yang bolos sekolah. Di mana saya menemukan beberapa masalah yang sering terjadi seperti bolos sekolah. Ini adalah masalah yang kerap sering terjadi yang dimana kita jumpai di setiap sekolah. Nah, dari permasalahan tersebut ada beberapa penyebab kenapa anak-anak atau siswa-siswi sering bolos sekolah. Yang pertama, karena tidak ada kenyamanan belajar di kelas. Yang kedua, mempunyai masalah eksternal maupun internal, baik dalam hubungan keluarga. Yang ketiga, teman-teman dan lingkungan atau pergaulan yang menyebabkan terjadinya anak itu sering bolos sekolah. Di sini kita sebagai calon seorang guru, bagaimana cara mengatasi dan memberikan solusi terhadap masalah tersebut. Nah, dari permasalahan yang saya temukan, ada beberapa solusi dan metode cara mengatasi masalah tersebut. Metode yang pertama, dengan cara membuat suasana kelas menjadi bergairah dan memberikan kesan yang baik, agar siswa tidak bosan di dalam kelas, seperti bernyanyi, membuat permainan, di mana dengan situasi seperti itu, siswa akan menjadi nyaman dan tidak mau pulang dari sekolahnya. Metode yang kedua dengan cara pendekatan terhadap anak-anak, di mana kita harus menggunakan metode pendekatan ini karena dari penyebab anak yang bermasalah mungkin membutuhkan kasih sayang, perhatian, dan mendidik agar siswa tidak melakukan kesalahannya lagi, atau menguatkan karakter siswa untuk bergairah dalam belajar di sekolah. Metode yang ketiga, menghubungi orang tua atau wali siswa. Setelah melakukan pendekatan dengan siswa, guru atau pihak sekolah harus menghubungi orang tua atau wali siswa melalui surat atau sarana komunikasi lain. Berikan penjelasan kepada orang tua siswa atau wali siswa dan beberapa pertanyaan, misalnya bagaimana mereka mendidik anak di rumah, karena didikan orang tua sangatlah berpengaruh. Tidak lupa juga pengawasan yang ketat dari orang tua. Metode yang keempat, mengenali teman atau mengelompok siswa lain yang berprestasi dan non-berprestasi untuk membangun karakter siswa melalui sistem pergaulan atau membangun circle lingkungan yang positif. Jadi ini adalah salah satu cara yang efektif untuk mengatasi siswa yang sering bolos sekolah. Baik, hanya itu penyampaian materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Husnun Niswati. Kita beralih ke pemateri selanjutnya, yaitu kepada Saudari Hayu Aryana. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayu Aryana. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan membahas mengenai materi tujuan bimbingan dan konseling SD. Pada hakikatnya, tujuan bimbingan dan konseling SD ini adalah bagaimana seorang guru bisa mengoptimalisasikan proses perkembangan peserta didik, baik itu dalam hal intelektual mereka maupun dalam hal karakter siswa itu sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwa zaman sekarang adalah zaman arus globalisasi, di mana perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang semakin pesat.
aktivitas anak-anak di sekolah maupun di rumah itu harus ada selalu pengawasan oleh orang tua maupun oleh guru. Dikarenakan usia anak sekolah dasar itu belum mampu memfilterisasi dirinya sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwa perilaku anak zaman sekarang yang sering kita temui di sekolah ialah bagaimana anak tersebut tidak pernah mengerjakan PR atau malas mengerjakan PR itu sendiri. Nah, di sini kita akan mencari solusi apa yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Tetapi kita juga harus tahu ada faktor yang mengakibatkan anak tersebut melakukan permasalahan seperti itu, yang dimana faktor itu ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu sendiri ialah berasal dari lingkungan keluarga, misalnya bersama orang tua atau keluarga lainnya seperti paman atau bibi mereka. Nah, dalam lingkungan keluarga, anak bisa saja menimbulkan permasalahan gitu, misalnya dari pendidikan atau didikan dari orang tua itu sendiri. Nah, zaman sekarang kita bisa melihat bahwa anak-anak itu sudah mahir menggunakan gadget, yang dimana mereka bisa mengakses apapun di dalam gadget tersebut, bisa main game, bisa menonton YouTube dan lain sebagainya. Tetapi mereka tidak bisa memfilterisasi apakah hal yang mereka lakukan itu akan berdampak buruk atau tidak bagi mereka itu sendiri. Kurangnya pengawasan dari orang tua membuat anak telah lalai dan terbuai dengan dunia mereka, dunia teknologi yang mereka inginkan sekarang. Tapi anak-anak lebih cenderung untuk selalu bermain gadget hingga lupa bahwa tugas utama mereka juga sebagai seorang siswa, yang dimana pembelajaran bukan hanya di sekolah tetapi di rumah, dimana tugas-tugas itu yang diberikan harus dikerjakan, dan bagaimana mengulangi pelajaran, mempelajari pelajarannya lagi itu harus dilakukan oleh seorang siswa. Tetapi apabila orang tuanya tidak mendidik atau tidak mengarahkan anak tersebut, itu akan berakibat buruk bagi anak tersebut dan menimbulkan masalah lagi. Kemudian faktor eksternal, yang dimana faktor eksternal ini memuat lingkungan mereka yang tidak mendukung. Melihat teman-teman mereka menggunakan gadget dan mempunyai gadget, nah salah satu orang anak misalnya tidak mempunyai, nah mereka akan iri, otomatis iri gitu kan, lihat teman mereka bermain game atau memainkan sesuatu yang di dalam gadget tersebut. Nah, oleh karena itu anak tersebut pasti berpikiran untuk meminta kepada orang tuanya, mereka meminta untuk dibelikan gitu seperti teman-teman lainnya. Nah, dari faktor-faktor yang telah dijelaskan tadi bisa diambil kesimpulan bahwa hal tersebut bisa mengakibatkan anak menjadi malas dalam belajar. Bukan hanya mengerjakan tugas, tetapi mengulangi pelajaran mereka di rumah itu sangat sangat tidak bisa, karena sikap malas itu sudah terbentuk karena gadget tersebut gitu. Jadi di sini bisa dikatakan bahwa gadget itu bisa membuat anak-anak menjadi kecanduan gitu, karena tidak ada batasan atau pengawasan dari orang tua mereka atau guru-guru mereka, dan tidak ada layanan yang khusus diberikan. Dan ketika mereka tidak mengerjakan tugas, guru seringkali juga tak acuh kepada mereka untuk memeriksa tugas dari anak-anak. Anak-anak jadi berpikir bahwa percuma kita mengerjakan tugas tetapi tidak diberikan apresiasi atau dihargai oleh guru. Karena anak-anak seusia SD pasti ingin mendapatkan nilai kan dari tugas, dari hasil usaha mereka sendiri yang dia kerjakan di rumah. Tetapi apabila guru tak acuh kepada mereka, itu akan membuat pemikiran siswa berpikir seperti halnya yang tadi saya jelaskan. Padahal seorang guru itu harus bisa menghargai hasil atau usaha dari siswa itu sendiri, dan kita tidak tahu bahwa kenapa siswa itu tidak mengerjakan tugas. Harusnya diberikan sanksi atau nasihat agar siswa itu mendapatkan pemahaman gitu. Seharusnya ketika diberikan suatu tugas itu akan menjadi tanggung jawabnya dan harus dikerjakan sesuai dengan kemampuan sendiri. Karena tugas guru itu adalah bagaimana mengajari, membimbing anak agar bisa berada dalam jalan yang lurus gitu. Tidak hanya
mengajar atau membimbing di dalam lingkup sekolah saja, di dalam kelas, dalam proses pembelajaran, tetapi guru atau wali kelas itu harus memberikan layanan bimbingan konseling yang baik terhadap anak gitu. Jadi ketika ada suatu permasalahan gitu, guru bisa menyelesaikan dengan memberikan layanan-layanan yang baik gitu agar penyelesaian masalah itu bisa dilakukan. Seperti yang kita ketahui juga, guru eh, guru bimbingan dan konseling di SD itu berbeda dengan guru bimbingan dan konseling SD yang ada di SMP dan di SMA. Nah, kalau di SMP dan di SMA itu diberikan khusus gitu dari konselor. Tapi ketika di SD itu yang menjadi tanggung jawabnya adalah guru atau wali kelas di salah satu kelas itu sendiri, misalnya kelas 1 atau kelas 2. Nah, di situ guru itu harus mengetahui karakter siswa, bagaimana siswa dalam beraktivitas di sekolah, sehingga nantinya ketika ada permasalahan, guru itu bisa memahami serta mengetahui akar-akar dari faktor permasalahan itu sendiri. Tetapi apabila kita melihat permasalahan yang telah saya jelaskan tadi, apakah bisa dikatakan bahwa optimalisasi proses perkembangan anak didik dari segi intelektual atau karakter siswa itu bisa terrealisasi di masa sekarang gitu. Nah, di sini seharusnya guru memberikan layanan yang terbaik untuk siswa. Nah, adapun solusi-solusi yang saya tawarkan untuk guru, bagaimana sih agar layanan dan bimbingan konseling ini memberikan optimalisasi terhadap perkembangan siswa. Yang pertama adalah membantu siswa SD dalam mengembangkan keterampilan serta pengetahuan mereka dalam proses belajar mengajar, dan bagaimana guru itu membantu siswa dengan cara-cara belajar yang efisien di rumah maupun di sekolah. Mengajari siswa untuk membuat pembagian waktu antara waktu belajar mereka dengan waktu istirahat atau bermain mereka. Nah, itulah beberapa solusi yang bisa saya tawarkan agar pengoptimalisasian proses perkembangan peserta didik ini atau layanan bimbingan peserta didik ini bisa terrealisasi dari tujuan-tujuan bimbingan konseling SD. Nah, simpulan yang dapat kita ambil adalah bahwa proses pembelajaran di sekolah itu dari nilai-nilai yang diajarkan oleh guru itu harus diintegrasikan dengan proses layanan bimbingan dan konseling SD, sehingga dapat tercapainya tujuan bimbingan dan konseling SD tersebut. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudari Hayu Aryana. Kita lanjutkan ke pemateri selanjutnya, yaitu kepada Saudari Fitri Cahyani. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Cahyani, NIM E1E021011. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pendekatan dalam bimbingan. Nah, sebelum itu, apa sih yang dimaksud dengan pendekatan dalam bimbingan? Pendekatan dalam bimbingan merupakan kegiatan membantu seseorang dalam menghadapi segala sesuatu yang terjadi, sesuatu yang mereka perlukan, dan lain sebagainya. Nah, pendekatan dalam bimbingan ini dibagi menjadi 4, yaitu pendekatan kritis, pendekatan preventif, pendekatan remedial, dan pendekatan perkembangan. Yang pertama adalah pendekatan krisis. Pendekatan krisis merupakan pendekatan yang dimana pembimbing membantu siswa karena munculnya suatu krisis, dan dia bertindak membantu siswa yang menghadapi krisis tersebut. Teknik yang digunakan dalam pendekatan inilah teknik-teknik yang diprediksi dapat mengatasi krisis itu. Nah, semisal sebagai contohnya, ketika seorang peserta didik yang mengalami masalah kemudian menghadap kepada guru pembimbingnya. Nah, kita sebagai guru pembimbing harus bisa menenangkan siswa tersebut dan mencoba untuk merayu siswa tersebut untuk menceritakan bagaimana sih kronologi dari permasalahan yang dihadapinya. Kemudian setelah peserta didik menceritakan kronologi dari problema yang dihadapinya,
kita sebagai guru harus dapat menyimpulkan dan memberikan solusi yang efektif terkait permasalahan yang dihadapi para peserta didik tersebut. Gunanya nantinya agar siswa tersebut dapat menghadapi permasalahannya dan tidak mengulangi permasalahan tersebut di kemudian hari. Yang kedua ada pendekatan remedial. Nah, dalam pendekatan remedial ini guru akan memfokuskan bantuannya kepada upaya penyembuhan atau memperbaiki kelemahan-kelemahan yang tampak yang diduga dialami siswa. Nah, tujuan dari pendekatan ini ialah untuk menghindari terjadinya permasalahan krisis yang mungkin terjadi para peserta didik. Berbagai upaya atau strategi yang dilakukan dalam pendekatan ini seperti mengajarkan kepada siswa keterampilan belajar dan keterampilan sosial yang diprediksi sebagai kebutuhan atau yang diprediksi sebagai kebutuhan para peserta didik dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang memungkinkan terjadi atau yang akan dialami oleh para peserta didik tersebut. Yang ketiga adalah pendekatan preventif. Nah, dalam pendekatan ini kita sebagai guru mencoba untuk mengantisipasi masalah-masalah generik dan mencegah terjadinya masalah-masalah yang mungkin dialami siswa seperti masalah putus sekolah, berkelahi, kenakalan, merokok atau sejenisnya itu merupakan permasalahan yang sering terjadi di kalangan peserta didik khususnya di sekolah dasar. Nah, dalam pendekatan preventif ini guru itu mampu mendekatkan kepada siswanya untuk mencegah hal-hal tersebut terjadi. Keempat adalah pendekatan perkembangan. Merupakan pendekatan yang lebih mutakhir dan lebih proaktif dibandingkan dengan ketiga pendekatan sebelumnya. Nah, dalam pendekatan ini, pembimbingan yang menggunakan pendekatan ini beranjak dari pemahaman tentang keterampilan dan pengalaman khusus yang dibutuhkan siswa untuk mencapai keberhasilan di sekolah di dalam kehidupan. Pendekatan perkembangan ini dipandang sebagai pendekatan yang tepat digunakan dalam tatanan pendidikan sekolah karena pendekatan ini memberikan perhatian kepada tahap-tahap perkembangan siswa, kebutuhan dan minat, serta membantu siswa mempelajari keterampilan hidup yang nantinya berguna untuk proses perjalanan perkembangan siswa ke depannya. Dari hasil pemaparan materi yang telah saya sampaikan itu ditemukanlah suatu rumusan masalah. Nah, masalah yang saya ambil yaitu tentang kasus merokok. Nah, seperti kita ketahui bahwa kasus ini sering sekali terjadi di kalangan peserta didik, baik di semua jenjang pendidikan ya, baik dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Nah, peserta didik yang melakukan hal ini tuh melakukannya secara individu maupun secara kelompok pada saat jam sekolah maupun di luar jam sekolah. Nah, dalam hal ini ditariklah suatu permasalahan bagaimana sih upaya kita sebagai guru dalam pendekatan preventif dan pendekatan krisis ini untuk menangani hal tersebut agar tidak terjadi atau agar tidak lebih lebih merambah menjadi masalah-masalah yang lainnya. Dari rumusan masalah yang telah disampaikan tadi, maka diperolehlah solusi-solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, karena dari permasalahannya itu ditanyakan upaya preventif dan upaya krisisnya, maka kita akan jelaskan upaya preventif dan krisis dalam menghadapi kasus merokok ini. Nah, yang pertama upaya preventifnya. Nah, guru sebagai pembimbing itu sebagai layanan informasi para peserta didik. Nah, guru ini kan memberikan informasi dan bimbingan kepada para peserta didik tentang bahayanya merokok, faktor-faktor orang yang merokok, dan hal-hal yang mengenai merokok tersebut. Nah, layanan informasi sangat berperan penting dalam meningkatkan pemahaman siswa yang berkaitan dengan bahaya rokok dan mampu mengaktualisasikan diri dengan baik. Nah, diharapkan guru sebagai layanan informasi ini
memberikan informasi, segala informasi yang nantinya dapat membuat atau mengarahkan peserta didik ke jalan yang lebih baik gitu, untuk menghindari terjadinya kasus ini lagi. Yang kedua yaitu upaya krisisnya, yaitu pendekatan krisisnya nih. Nah, karena seperti yang kita ketahui kasus merokok ini kan sering terjadi di kalangan peserta didik, maka dalam pendekatan krisisnya itu guru BK harus lebih terbuka kepada para peserta didiknya. Guru tidak boleh memberikan kesan yang menakuti para peserta didiknya, melainkan guru harus bisa memberikan perhatian terhadap anak yang merokok tersebut. Dengan memberikan perlakuan yang baik, diharapkan anak akan menceritakan hal-hal mengapa ia merokok, alasan-alasan apa yang membuat ia melakukan hal tersebut. Nah, setelah mendapatkan penyebab dari kasus dari peserta didiknya ini, guru BK itu diharapkan mampu memberikan solusi kepada para peserta didiknya. Nah, yang nantinya agar solusi kepada para peserta didiknya dan bimbingan agar peserta didik tersebut secara perlahan tidak mengulangi masalah yang ia lakukan atau kasus pelanggaran yang ia lakukan tersebut. Kesimpulannya ialah dari pemaparan materi dan permasalahan dan solusi di atas, dapat kita simpulkan nih pentingnya pendekatan dalam bimbingan guna membantu guru dalam menghadapi masalah peserta didiknya. Guru tidak hanya dituntut sekadar mengetahui metode dalam pendekatan dalam bimbingan, tetapi juga guru dituntut untuk dapat mengaplikasikannya dengan baik. Dari permasalahan peserta didik tidak hanya dilakukan dalam satu metode pendekatan, melainkan bisa dilakukan dengan berbagai metode atau pendekatan-pendekatan yang lainnya yang mungkin lebih efektif dalam menangani kasus-kasus peserta didik tersebut. Oke, demikian pemaparan dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudari Fitri Cahyani. Kita berlanjut ke pemateri selanjutnya yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana peran ganda guru sebagai guru kelas sekaligus menanamkan pendidikan karakter kejujuran kepada siswa sekolah dasar, di mana seperti yang kita ketahui pendidikan karakter merupakan suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada keluarga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran, atau kemauan dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut baik kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian diri sendiri, sesama, dan lingkungan, di mana pendidikan karakter yang dilakukan secara utuh dan tentunya menyeluruh ini akan tidak sekedar membentuk anak-anak siswa sekolah dasar menjadi pribadi yang cerdas dan baik, melainkan juga ini akan menjadikan mereka sebagai pelaku yang baik bagi kehidupannya kelak, terutama untuk kehidupan pribadinya. Ya, yang nanti pada gilirannya akan menyumbangkan perubahan dalam tatanan sosial kemasyarakatan menjadi adil, baik, dan manusiawi. Nah, di mana juga pendidikan karakter pada saat ini sangatlah dibutuhkan karena pada zaman sekarang ini melihat begitu banyak ancaman-ancaman dari globalisasi, dari dampak-dampak globalisasi yang dapat menyebabkan krisisnya karakter maupun krisis moral pada anak, terutama pada anak SD, di mana oleh karena itu peran guru sangat penting dalam hal ini, di mana guru tidak saja fokus sebagai guru di kelas untuk menyampaikan pembelajaran, akan tetapi juga bagaimana guru bisa menanamkan
karakter, terutama karakter kejujuran kepada anak sekolah dasar, di mana dalam pengimplementasiannya terdapat beberapa hambatan-hambatan, yaitu yang pertama yaitu lemahnya sistem evaluasi pendidikan karakter. Lemahnya sistem evaluasi pendidikan karakter ini di mana ketika kita melihat dari segi pelaksanaan pendidikan karakter maupun moral di sekolah itu, biasanya penanaman moral maupun karakter disajikan dalam bentuk mata pelajaran, misalnya seperti mata pelajaran pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan, di mana tercapainya pendidikan karakter maupun moral kepada peserta didik dilihat dari nilai lulus pada mata pelajaran tersebut, yang dimana di sana menekankan kepada kemampuan anak didik dan guru tidak mengetahui kondisi moral yang sebenarnya dari peserta didik, sehingga seberapa baik nilai yang didapatkan peserta didik dalam menjawab soal-soal tentang pendidikan karakter maupun moral tentu saja belum menjamin tercapainya perkembangan moral yang baik maupun karakter yang baik, terutama karakter kejujuran yang sesuai ini dikatakan oleh ahli bahwa untuk menilai perkembangan karakter peserta didik itu perlu adanya penilaian terhadap realisasi, terhadap implementasi perilaku karakter maupun moral anak di setiap lingkungan kehidupannya, di mana akan tetapi perilaku moral peserta didik tidak tercakup dalam sistem evaluasi sekolah, bahkan tidak dijadikan sebagai acuan kelulusan. Berdasarkan hal tersebut, dapat kita pahami mengapa perkembangan moral seorang anak tidak perkembangan moral maupun karakter anak tidak mencapai taraf karakter yang baik. Hal ini dikarenakan fokus dari peserta didik itu tidak kepada bagaimana mengimplementasikan, tidak bagaimana kepada merealisasikan nilai-nilai karakter, terutama karakter kejujuran tersebut yang diajarkan dalam kehidupan nyata, tetapi mereka lebih cenderung kepada penguasaan materi dan kemampuan mengerjakan soal-soal formal dalam ujian. Kemudian selanjutnya yaitu kurangnya unsur conditioning dalam pendidikan moral, di mana lemahnya unsur conditioning atau pembiasaan ini pendidikan karakter berupaya untuk menanamkan dan membentuk perkembangan karakter peserta didik sampai mencapai tingkat kesempurnaan. Dalam proses tersebut dibutuhkan yang namanya conditioning atau pembiasaan terhadap perilaku-perilaku yang mencerminkan karakter kejujuran yang baik, yang kemudian ini diajarkan dengan memberikan hadiah, kemudian pujian, penghargaan untuk perilaku karakter maupun moral peserta didik yang baik, dan memberikan punishment untuk perilaku moral yang tidak baik, di mana upaya pembiasaan perilaku karakter di sekolah sangat kurang mendapatkan perhatian yang maksimal. Contohnya saja seperti dalam hal kejujuran, guru jika menemui peserta didik yang bohong dalam suatu hal hanya dianggap sebagai hal yang wajar dan tidak diberi punishment agar anak tidak terbiasa melakukan perilaku berbohong tadi. Dari hal ini anak akan menganggap bahwa perilaku berbohong tidak memberikan dampak yang sangat merugikan bagi dirinya sendiri, sehingga perhatian anak terhadap pembiasaan berperilaku jujur ini akan sangat terabaikan. Kemudian selanjutnya yaitu unsur modeling yang sangat lemah, di mana proses pembentukan karakter anak dalam tahap yang lebih tinggi atau mencapai kata sempurna salah satunya diperoleh melalui peniruan figur yang diidolakan. Hal ini berarti segala tindakan
yang dilakukan oleh guru akan ditiru oleh murid yang mengidolakannya. Akibatnya, jika guru mampu menampilkan perilaku karakter yang baik, perilaku moral yang baik, maka peserta didik tentu akan cenderung menirukan perilaku yang baik tersebut. Namun, dalam hal modeling ini, peserta didik mempunyai beragam tokoh idola. Tokoh idola mulai dari orang tua, kemudian tokoh masyarakat, terutama sekali pada zaman ini yaitu kalangan selebritis, di mana semakin tinggi pengidolaan seorang peserta didik terhadap tokoh idolanya, maka semakin tinggi pula peniruan tingkah laku dari tokoh idola tersebut. Seorang guru yang memberikan pelajaran saja setiap hari di kelas jarang sekali dijadikan idola oleh peserta didik. Bahkan sosok gurulah yang memberikan contoh perilaku yang baik kepada peserta didik. Hal ini berakibat kepada proses penanaman perilaku moral yang baik. Dengan cara modeling yang dilakukan di sekolah dikalahkan oleh proses modeling dari tokoh lain yang belum tentu saja mencontohkan perilaku maupun karakter yang baik, sehingga banyak sekali perilaku karakter yang tidak diharapkan yang dilakukan oleh peserta didik. Kemudian selanjutnya yaitu kurangnya hubungan dengan guru dan pengawasan yang dilakukan oleh orang tua, di mana keluarga maupun orang tua merupakan faktor penting dalam pendidikan seorang anak, di mana karakter seorang anak berasal dari keluarga, berasal dari orang tuanya, berasal dari orang-orang terdekatnya, terutama orang tua, di mana orang tua merupakan madrasah pertama atau sekolah pertama bagi seorang anak. Nah, di mana sebagian sampai usia 18 tahun, anak-anak di Indonesia menghabiskan waktunya 60 sampai dengan 80% bersama keluarga, bersama dengan orang tua. Sampai usia 18 tahun, mereka masih membutuhkan orang tua dan kehangatan dalam keluarga. Sehingga sukses seorang anak tidak lepas dari kehangatan dalam keluarga. Akan tetapi hal ini terdapat hambatan-hambatan seperti misalnya kurang terbukanya seorang anak kepada orang tua. Saat orang tua terkadang bertanya tentang bagaimana sekolahnya, bagaimana belajarnya di sekolah, terkadang anak itu dengan malas menjawab, kemudian dengan tidak mau menjawab pertanyaan orang tua. Dan ketika ditanya oleh temannya, sebaliknya terkadang seorang anak antusias untuk menjawabnya. Nah, pada saat ini dapat dikatakan figur orang tua tergantikan dengan pihak lain, yaitu teman maupun orang-orang dekatnya. Nah, saat ini terjadi, kita sebagai orang tua hendaknya mawas, hendaknya mengevaluasi diri dan mulai mengganti pendekatan dengan anak, mulai merencanakan pendekatan-pendekatan yang dapat menjadikan anak lebih dekat dengan orang tua. Nah, dari hal ini kita mendapatkan solusi, yaitu yang pertama yaitu kita mendapatkan solusi yang pertama memberikan pengajaran secara terus-menerus dan terintegrasi, di mana secara umum seorang dalam melakukan tindakan dan aktivitas mereka sehari-hari cenderung dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan orang tersebut. Nah, jika memiliki pengetahuan yang memadai, kemudian ini akan mempengaruhi tindakannya, yaitu akan lebih baik. Dan sebaliknya, jika pendidikannya kurang memadai, tindakannya pun cenderung kurang baik. Begitupun pengetahuan tentang kejujuran, pendidikan karakter kejujuran ini. Guru tentu akan mengalami kesulitan untuk mengarahkan peserta didik berlaku jujur jika peserta didik tidak tahu dan tidak paham apa itu kejujuran. Oleh karena itu, peran guru dalam menanamkan nilai-nilai kejujuran kepada peserta didik adalah memberikan pengetahuan melalui pengajaran secara terus-menerus dan memadai tentang kejujuran ini. Misalnya,
pengetahuan tentang apa yang dimaksud dengan jujur, mengapa seorang itu harus berperilaku jujur, dan apa konsekuensi jika seseorang itu tidak berlaku jujur. Namun demikian, pengajaran yang dilakukan oleh guru tersebut haruslah terintegrasi, artinya bukan hanya dilakukan oleh satu orang guru atau guru agama saja ataupun guru pendidikan kewarganegaraan saja, akan tetapi dilakukan oleh seluruh guru yang ada di sekolah tersebut dan dilakukan pada setiap pembelajaran. Selain itu, pengajaran yang diberikan oleh guru hendaklah secara terus-menerus pada setiap kesempatan, bukan saja pada pembelajaran di kelas tetapi juga di luar kelas. Kemudian selanjutnya yaitu memberikan keteladanan. Dalam kehidupan di masyarakat terkadang banyak kita temukan orang yang suka menyampaikan kebaikan-kebaikan dan contoh-contoh perbuatan baik, namun terkadang pula sulit sekali untuk menemukan orang-orang yang menjadi contoh perilaku kebaikan tersebut. Dalam hal penanaman nilai-nilai kejujuran, seorang guru bukan sekedar menyampaikan pengetahuan tentang kejujuran itu, tetapi guru hendaklah berperan sebagai orang yang berperilaku jujur. Artinya bahwa seorang guru hendaklah berbuat kejujuran itu dimulai dari dirinya sendiri dan menjadi teladan kejujuran bagi anak didiknya, dan terlihat nyata dalam setiap sikap dan tindakannya, sehingga pada gilirannya akan ditiru oleh anak didiknya. Keteladanan ini hendaknya bukan saja ditunjukkan oleh para guru di sekolah, tetapi juga bagi seluruh unsur yang ada di sekolah, dan setiap unsur tersebut saling bersinergi, saling bekerja sama. Kepala sekolah sebagai pimpinan tertinggi di sekolah harus menunjukkan nilai-nilai karakter kejujuran melalui keteladanan. Kemudian para karyawan di sekolah, komite sekolah, bahkan termasuk orang tua anak didik itu sendiri. Kemudian selanjutnya yaitu mengadakan refleksi, di mana refleksi merupakan bentuk evaluasi suatu sikap yang harus dilakukan oleh guru dalam upaya untuk melihat kembali sejauh mana penanaman perilaku kejujuran yang telah dilaksanakan oleh peserta didik, di mana refleksi yang dimaksudkan untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan yang dilakukan selama penanaman pendidikan karakter kejujuran ini. Selanjutnya ini dijadikan sebagai dasar untuk melakukan peningkatan terhadap penanaman kejujuran pada peserta didik. Nah, refleksi sesungguhnya bukan saja dilakukan terhadap peserta didik saja, tetapi ini harus menyeluruh terhadap setiap individu yang ada di sekolah tersebut, seperti misalnya guru itu sendiri, kepala sekolah, komite sekolah, dan bahkan orang tua siswa, di mana melalui kegiatan refleksi ini sekaligus dapat diketahui apakah mereka, para personil sekolah, telah mampu menerapkan nilai kejujuran tersebut dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, dan di lingkungan masyarakatnya. Kemudian selanjutnya yaitu implementasi di luar pembelajaran, di mana misalnya membagikan pesan-pesan kedisiplinan di dinding-dinding sekolah, di mana dinding sekolah akan dapat memberikan manfaat yang lebih jika guru memanfaatkannya dengan baik. Dinding sekolah akan berfungsi sebagai pesan yang efektif untuk mendisiplinkan siswa, tidak hanya diberikan secara lisan kepada peserta didik, akan tetapi disampaikan dalam bentuk pesan-pesan yang kemudian ini bisa ditempel atau dituliskan di dinding sekolah, tentunya dengan tetap memperhatikan keindahan sekolah dan pengimplementasiannya juga di dalam lingkungan sekolah tersebut, di mana pesan-pesan yang efektif ini memberikan pengetahuan peserta didik atau sebagai pengingat peserta didik ketika mereka berperilaku, sebagai pengingat perilaku disiplin yang harus dilakukan, sehingga akan menjadi alat kontrol yang baik. Kemudian selanjutnya yang terakhir yaitu melakukan hubungan baik dengan orang tua di rumah. Seperti misalnya kita dapat melakukan home visit atau kunjungan ke rumah siswa yang menjadi peserta didik kita,
Dengan dilakukan home visit ini akan dapat lebih efektif dalam mengatasi perilaku-perilaku siswa yang tidak menanamkan pendidikan karakter kejujuran ini. Hal ini dikarenakan guru dapat mencari penyebab-penyebab siswa melakukan hal-hal yang menyimpang dari keluarga siswa, bagaimana pergaulan anak di rumah, kemudian kegiatan anak di rumah seperti apa saja, kemudian guru dapat membicarakan hal-hal yang ada di sekolah dengan orang tua di rumah dan mencari jalan penyelesaian bersama dengan orang tua, sehingga diharapkan masalah pada siswa dapat terselesaikan dengan baik, di mana home visit ini juga akan menjalin kerjasama dengan orang tua. Hal ini juga dibenarkan oleh para ahli, yaitu di mana kunjungan rumah ini dengan dilakukannya akan diperoleh berbagai data-data dan keterangan tentang berbagai hal yang besar kemungkinan akan ada sangkut pautnya dengan perilaku-perilaku siswa di sekolah. Baik, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, kita beralih ke pemateri yang terakhir yang akan disampaikan oleh Saudari Ilmi Solihana Hayati. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Ilmi Solihana Hayati. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas permasalahan yang berkaitan dengan fungsi dan peran guru di sekolah dasar. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa guru sekolah dasar mempunyai peran sebagai guru pengajar dan pelaksana program bimbingan di sekolah dasar. Nah, dalam konteks perkembangan peserta didik, bimbingan diartikan sebagai upaya untuk mengoptimalkan perkembangan peserta didik melalui penyediaan perilaku dan lingkungan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Lalu, bagaimanakah realisasi konsep bimbingan sekolah dasar terhadap perkembangan peserta didik, terutama pada perkembangan emosional peserta didik? Karena guru SD memiliki fungsi ganda, maka sangat penting sekali bagi guru untuk mengetahui dan memahami dimensi emosi, baik dari sisi positif maupun sisi negatif. Guru SD juga perlu mengetahui dan memahami fase perkembangan emosional peserta didik. Nah, untuk kita ketahui bersama bahwa pada usia 6 tahun, anak atau peserta didik sudah memahami konsep emosi secara kompleks seperti kecemburuan, kehilangan, kesedihan, dan kebanggaan. Namun, pada usia tersebut, mereka belum dapat menafsirkan emosi orang lain. Kemudian, pada usia 7-8 tahun, anak atau peserta didik mulai menginternalisasikan rasa malu dan bangga. Mereka mulai memahami perasaan yang dialami oleh orang-orang di sekelilingnya. Pada usia 9-10 tahun, anak mulai belajar apa yang membuat mereka merasa sedih, kecewa, marah. Kemudian mereka belajar beradaptasi, sehingga nantinya mereka belajar untuk mengendalikan emosi tersebut. Kemudian pada usia 11-12 tahun, anak mulai memahami penilaian baik dan buruk, serta aturan-aturan yang dapat diubah berdasarkan situasi dan lingkungan, berdasarkan situasi dan keadaan yang menyebabkan munculnya perilaku tersebut. Nah, karena emosi sangat mempengaruhi tingkah laku, termasuk juga dalam hal ini tingkah laku dalam belajar. Untuk itulah guru SD hendaknya dapat menghadirkan emosi positif, sehingga emosi positif seperti bergairah dan bersemangat nantinya peserta didik akan mengkonsentrasikan dirinya dalam proses belajar. Mereka akan memperhatikan penjelasan guru, membaca buku, aktif berdiskusi, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan serta disiplin dalam belajar. Namun sebaliknya, apabila guru SD tidak dapat menghadirkan emosi positif, bahkan menghadirkan emosi negatif yang menyebabkan peserta didik merasa tidak senang, kecewa, atau bahkan takut dalam proses pembelajaran, maka perkembangan mereka akan terhambat, yang artinya mereka tidak akan memusatkan perhatian mereka dalam belajar, sehingga kemungkinan besar peserta didik akan mengalami kegagalan dalam belajar. Nah, untuk itulah guru SD yang memiliki peran ganda yang memberikan pengajaran sekaligus bimbingan di kelas hendaknya dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, kondusif,
bebas dari iklim ketegangan, serta dapat menghadirkan emosi positif bagi peserta didik. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada pemateri terakhir. Marilah kita menarik kesimpulan dari semua pembahasan, dari semua materi yang telah disampaikan. Jadi, bimbingan dan konseling merupakan upaya seseorang dalam membantu mengembangkan kesempatan yang dimiliki, dan merupakan bagian yang integral dalam proses pendidikan untuk membantu individu meningkatkan kemampuannya dalam memahami diri dan lingkungannya, tentu agar mencapai perkembangan secara optimal sesuai dengan potensi yang mereka miliki, di mana adanya bimbingan juga berfungsi sebagai alat pemberian bantuan terhadap persoalan-persoalan yang dialami oleh siswa melalui instrumen-instrumen yang disediakan guru agar siswa menemukan solusi dari persoalan yang dialaminya, di mana secara konteks siswa sekolah dasar yang rata-rata usianya di sekitar 6-12 tahun, mereka belum mampu menjawab persoalan atau permasalahan yang dialaminya, sehingga guru hendaknya dalam pembuatan program BK di sekolah agar merencanakan dan menyusunnya berdasarkan need assessment, sehingga guru mengetahui kebutuhan siswa dalam memperoleh layanan. Di dalam bimbingan dan konseling ada 4 macam layanan, di antaranya yaitu bimbingan akademik, pribadi sosial, kemudian bimbingan karakter siswa-siswi untuk meningkatkan kemampuan siswa menjadi profesional dan efisien untuk kedepannya. Dan setidaknya ada 3 hal yang melatar belakangi perlunya bimbingan, yakni tinjauan secara umum atau aspek pedagogis, kemudian sosiokultural, dan aspek psikologis. Oleh karena itu, kegiatan belajar mengajar di sekolah dasar harus diintegrasikan dalam bimbingan dan konseling. Layanan bimbingan dan konseling mempunyai peranan yang besar dalam membantu siswa untuk pengemban kepribadian bagi peranan siswa di masa yang akan datang, di mana salah satu teknik pelaksanaan bimbingan belajar di sekolah dasar adalah melalui kegiatan belajar mengajar yang bernuansa bimbingan. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.